Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas siapkan kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah berarti semua hadir. Bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, coba lihat di bawah kursinya masing-masing masih ada sampah atau tidak. Nah, itu masih ada sampah, coba diambil dulu. Silakan langsung buang ke tong sampah. Nah, sekarang coba kita lihat dulu gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa ya? Suasana macet, Bu. Nah, benar ya, ini adalah suasana macet di salah satu ibu kota. Nah, biasanya kan macet ini terjadi pada jam-jam tertentu. Misalnya nih, pulang kerja, atau pergi kerja, atau pulang sekolah, atau ketika ada suatu acara di sebuah kota. Nah, misalnya nih anak-anak, kepadatan kendaraan ini pada lalu lintas tinggi pada jam sibuk adalah sebanyak 736 kendaraan per jamnya. Dan saat jam longgar, lalu lintas mengalami kepadatan yang rendah yaitu 235 mobil atau kendaraan per jamnya. Nah, sekarang ibu tanya nih, berapa kepadatan minimum ataupun kepadatan maksimum dari lalu lintas tersebut? Siapa yang bisa jawab? Nah, semuanya masih bingung ya. Nah, jadi inilah fungsinya kita mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setelah kita sama-sama nih belajar mengenai persamaan ini, maka kita akan bisa menjawab persoalan atau ilustrasi yang ibu sajikan tadi. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini secara berkelompok-kelompok. Ibu akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Tetapi sebelum kita mulai nih belajarnya, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Silakan lihat dulu slide di depan. Nah, di sini ada mutlak dari negatif 3, mutlak dari X, dan mutlak dari negatif X. Nah, sekarang siapa yang tahu berapa nilai dari mutlak negatif 3? Hancurkan tangannya. Ya, Ninda, berapa? 3, Bu. Oke, benar, 3. Nah, silakan lihat grafiknya. Seperti kita telah pelajari bahwa nilai mutlak adalah jarak dari titik tertentu ke titik yang ingin kita tujukan. Nah, berarti mutlak dari negatif 3 adalah jaraknya adalah 3. Nah, yang kedua, siapa yang tahu nih berapa nilai dari mutlak X? X, Bu. Nah, benar, Cindy. Nah, yang ketiga nih, siapa tahu nilai dari mutlak negatif X? X juga, Bu. Nah, benar. Jadi anak-anak udah paham ya pembelajaran tentang konsep nilai mutlak. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, anak-anak diharapkan dapat menggambarkan grafik persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sedangkan yang ketiga yaitu dapat menggunakan persamaan nilai mutlak untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba lihat dulu permasalahan yang ada di depan. Indonesia memiliki keanekaragaman yang begitu banyak, baik di darat maupun di perairan. Nah, di perairan sendiri, Indonesia memiliki sungai yang terbentang indah dan luas. Adapun salah satu sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Bengawan Solo. Nah, anak-anak tahu di mana daerah Sungai Bengawan Solo? Tahu, Bu, Jawa Tengah. Nah, benar, di Jawa Tengah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, Bengawan Solo sendiri memiliki 2 hulu, yaitu daerah Pergunungan Sewu dan daerah Ponorogo. Nah, akan tetapi, Sungai Bengawan Solo sering meluap saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Debit air Sungai Bengawan Solo adalah P liter per detiknya pada cuaca normal, sedangkan perubahan debit air sungai adalah Q liter per detiknya pada cuaca tidak normal. Nah, sekarang pertanyaannya, yang pertama, berapakah penurunan minimum debit air Sungai Bengawan Solo? Yang kedua, berapakah peningkatan maksimum debit air Bengawan Solo? Sedangkan yang ketiga, gambarlah sketsa penurunan minimum dan peningkatan maksimum dari debit air Bengawan Solo. Nah, baiklah, nanti setelah anak-anak selesai menemukan solusi dari 3 permasalahan ini, maka anak-anak akan paham mengenai bagaimana konsep menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, baiklah. Depan ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Tidak, Bu. Nah, karena tidak ada yang bertanya, jadi Ibu akan langsung bagi kelompoknya. Silakan lihat namanya di depan. Adapun kelompok pertama yaitu ada Tuti, ada Cindy, dan ada Nurul. Nah, kelompok 2 itu ada Ninda, ada Ariful, dan ada Afni. Sedangkan kelompok 3 itu ada Farida, ada Sinta, ada Indri, dan ada Putra. Nah, sekarang anak-anak silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Jadi jangan ribut, silakan duduk anak-anak. Nah, udah duduk semua ya di kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu bentar lagi akan bagikan LKPD-nya. Jadi silakan kalian kerjakan permasalahan di depan tadi di dalam LKPD yang Ibu bagikan. Baik anak-anak, berarti semua udah dapat ya LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu persilahkan kalian mengerjakan. Waktu kita mengerjakan yaitu selama 20 menit. Nanti Ibu akan panggil salah satu dari 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nah, bagi yang menjawab benar pada LKPD atau pada permasalahan di depan tadi, maka Ibu akan tambahkan nilai pembelajaran matematikanya nanti. Nah, silakan mengerjakan anak-anak. Nah, gimana, ada permasalahan? Saya, Bu. Oh ya, bentar ya Ibu ke sana. Nah, tadi Cindy mau nanya apa? Nah iya, kamu tinggal masukkan hipotesis kamu tadi di kotak verifikasinya. Nah, oke, silakan dilanjutkan ya. Baik, waktunya udah habis ya. Jadi sekarang kita udah selesai mengerjakan LKPD-nya. Nah, siapa nih yang kira-kira mau maju ke depan sebelum Ibu tunjuk kelompoknya? Ya, kelompok 2 mau maju? Oke, silakan kelompok 2. Nah, baiklah, ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 sama kelompok 3 bagaimana? Hasilnya apakah sama atau yang berbeda? Sama, Bu. Oke, sama ya. Nah, berarti anak-anak sudah paham nih mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, dari jawaban kelompok 2 kita dapatkan bahwa penurunan minimum debit air Sungai Bengawan Solo yaitu P dikurang Q liter per detiknya. Sedangkan untuk kenaikan maksimumnya untuk Sungai Bengawan Solo yaitu sebesar P ditambah Q liter per detiknya. Nah, untuk grafiknya ini ada di depan, yaitu bahwa untuk P-nya itu P dan Q-nya bisa dilihat dari di depan. Nah, baiklah, setelah kita udah selesai nih membahas tentang permasalahan atau penemuan konsep pada LKPD tadi, maka kita akan bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun dalam menyelesaikan permasalahan nilai mutlak linear satu variabel, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama, apa anak-anak? Nah, benar, yang pertama yaitu menghilangkan tanda mutlak pada persamaan dengan menggunakan definisi mutlak. Nah, yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan untuk nilai yang positif. Nah, yang ketiga tentunya menyelesaikan persamaan untuk kondisi atau nilai yang negatif. Nah, sesuai dengan penemuan anak-anak juga tadi pada LKPD bahwa untuk X nilai mutlak dari X dikurang P itu memiliki 2 kondisi sesuai definisi dari mutlak, yaitu X dikurang P itu ketika X-nya itu lebih besar dari P. Nah, benar. Yang kedua yaitu negatif X kurang P itu untuk kondisi X-nya lebih kecil dari P. Nah, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita sudahi pembelajaran secara berkelompok ini. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian soal. Di sini kalian harus mengerjakan soal formatif yang Ibu berikan. Di sini tidak ada kerja kelompok lagi ya. Jadi, dalam pengerjaan soal ini dilakukan secara individu. Tidak ada yang boleh menyontek satu sama lain. Karena soal ini atau nilai dari soal ini akan Ibu gunakan untuk penilaian matematika pada hari ini. Nah, semuanya udah dapat ya. Jadi, silakan kerjakan soalnya selama 10 menit. Jadi, Ibu tunggu dari sekarang. Nah, oke. Jadi, udah ngumpul semua ya anak-anak. Nah, terima kasih. Jadi, tadi Ibu udah lihat sekilas mengenai pengerjaan kalian. Jadi, udah cukup bagus. Kalian udah ngerti mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Cuma ada beberapa orang yang kayaknya salah memasukkan angka atau nilainya. Nah, tidak apa-apa.
Untuk pekerjaan di rumah, silakan kalian buka bukunya halaman 93 sampai dengan 95. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tugasnya atau di buku PR-nya. Minggu depan kalian kumpulkan, dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, maka pertemuan hari ini kita sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah berantusias mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.